Halo semuanya, nggak kerasa tahun 2021 udah mendekati ujungnya. Kira-kira berapa banyak buku yang udah kalian baca di tahun 2021 ini? Apakah udah sesuai dengan target kalian? Nah, di video ini aku mau ngomongin end of the year TBR aku, alias buku-buku yang mau aku baca, yang mau aku targetkan selesai di akhir tahun 2021 ini. Dan sebelum nyusun video ini, aku ngintip dulu di Goodreads aku. Jadi kan di awal tahun aku bikin target bacaan tuh di Goodreads, ada berapa buku yang mau aku baca di tahun ini. Dan ini hasilnya. Aku puas banget dengan jumlah buku yang udah aku baca sejauh ini, tapi bukan berarti aku bakal selesai dan gak baca buku apa-apa sih setelah target itu tercapai. Terhitung dari sekarang, pertengahan November waktu aku nge-shoot video ini, sampai nanti akhir Desember, jadi kurang lebih selama 1,5 bulan terakhir di tahun 2021 ini, aku punya target untuk menyelesaikan 10 buku. Langsung aja kita lihat daftar buku-bukunya. Buku pertama adalah The Turn of the Key, karya Ruth Ware. Aku nggak tahu apa-apa tentang penulis ini, dan aku baca buku ini karena buku ini adalah buku yang dijadikan topik baca barengan dan diskusi bareng dari sofa literasinya Kak Aya Sofia. Yang jelas seperti buku-buku yang dibahas di sofa literasi pada umumnya, The Turn of the Key ini merupakan novel mystery thriller. Jujur, aku belum pernah lihat sinopsisnya itu kayak gimana, karena aku punya kebiasaan kayak gitu. Kalau aku mulai baca satu buku karena proyek baca barengan kayak gitu, biasanya aku nggak ngeliat lagi sinopsisnya, aku langsung masuk ke dalam halaman-halamannya aja. Nah, buku ini sebenarnya udah aku baca dikit banget, baru aku baca kemarin banget 1 hari yang lalu, mungkin baru baca 2 apa 3 bab, dan novel itu benar-benar bikin penasaran, karena di awal itu kita langsung disuguhkan surat yang ditulis oleh seseorang tanpa identitas di situ. Dan surat itu meminta pertolongan kepada seseorang bernama Mr. Rackham. Nah, setelah aku baca-baca beberapa halaman selanjutnya, ternyata pengirim surat itu adalah seorang mantan babysitter di sebuah rumah megah yang dituduh telah membunuh seorang gadis kecil yang dia asuh di rumah itu. Padahal dia sama sekali nggak bersalah. Begitulah kata suratnya. Dan aku jadi penasaran banget sih. Kira-kira ini babysitternya beneran bersalah atau enggak? Kira-kira si Mr. Rackham yang dia mintai tolong, yang ternyata adalah seorang pengacara itu, apakah bakal nolongin dia atau enggak? Dan begitu baca tentang kondisi rumah megah tempat si wanita ini dulu bekerja, aku jadi penasaran. Apakah buku ini mengandung elemen supranatural atau mistis di dalamnya? Aku sih yakin buku ini bakal selesai dalam beberapa hari ini karena diskusi barengannya itu tinggal 4 hari lagi dari sekarang. Jadi aku yakin pasti beres. Kalau udah kepepet, the power of kepepet, buku apapun kayaknya bisa aku beresin. Buku kedua yang mau aku selesaikan di tahun ini adalah My Sister's Keeper, karya Jodi Picoult. Percaya atau enggak, aku suka banget sama karya-karyanya Jodi Picoult sejak zaman SMA dulu, tapi aku justru belum pernah baca karya beliau yang satu ini. Padahal setahu aku My Sister's Keeper adalah karya Jodi Picoult yang paling terkenal, yang sampai dibikinin filmnya di zaman dulu itu. Dan cukup kontroversial juga kayaknya, karena dari sinopsisnya, dari blurbnya, My Sister's Keeper ini menceritakan tentang sebuah keluarga di mana putri sulung dari keluarga tersebut itu mengidap kanker, kalau nggak salah leukemia. Dan ayah ibunya itu sengaja membuat adik untuk putrinya ini, supaya si adik itu tubuhnya itu bisa dipakai untuk menolong kakaknya. Jadi organ-organ tertentu dari adiknya ini dipakai untuk menyembuhkan kakaknya itu. Dan suatu hari adik ini nggak terima dan menuntut hak atas tubuhnya sendiri. Cuma itu sih yang aku tahu dari cerita My Sister's Keeper, karena filmnya pun belum pernah aku tonton sampai sekarang. Aku baca My Sister's Keeper ini dalam rangka baca bareng, dan nanti akan ada live discussion-nya bulan depan di bulan Desember, di awal Desember bareng Kak Rachel. Jadi seperti yang udah berjalan beberapa bulan belakangan ini, setiap bulannya di awal bulan, aku dan Kak Rachel bikin acara baca bareng dan live discussion bareng juga di channel YouTube. Nah, untuk My Sister's Keeper ini nanti rencananya live YouTube-nya itu bakal diadakan di channel YouTube-nya Kak Rachel. Dan karena ini ada target
untuk diskusi bareng di bulan depan, jadi pasti aku akan beresin bukunya sebelum bulan ini berakhir. Buku ketiga yang mau aku selesaikan di tahun ini adalah lanjutan dari Nisha dan Sacred Rituals, karya Irene Everin alias Ci Irene. Serial Nisha ini adalah serial middle grade fantasy yang terdiri dari 3 buku, dan yang udah terbit, yang udah dirilis sama Ci Irene penulisnya baru 2 buku, yaitu Nisha dan Sacred Rituals. Aku pun pernah bikin review 2 buku itu sekaligus dalam satu video, nanti akan aku cantumkan linknya di description box. Dan buku ketiganya rencananya baru mau rilis sekitar tahun depan, tapi aku udah dapat advance readers copy-nya, jadi aku mau baca itu dulu. Dan di sini cover dan judulnya masih aku rahasiakan. Buku nomor 4 sampai buku nomor 6, ada 3 buku yang mau aku baca lagi, adalah 3 buku Goosebumps dari masa kecil aku, yang mau aku baca dalam rangka ikutan readathon. Judul readathonnya cukup unik, yaitu Nostalgic 90s November Readathon. Waktu aku pulang kampung ke Bandung beberapa waktu lalu, aku sengaja bawa beberapa koleksi Goosebumps aku yang mau aku reread. Aku terakhir kali baca buku-buku ini tuh udah lama banget, mungkin udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Buku Goosebumps pertama yang mau aku baca adalah ini, Suatu Hari di Horrorland. Buku ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang terjebak di Horrorland, sebuah theme park misterius. Buku ini udah ada di rumah orang tua aku dari zaman dulu, tapi aku lupa gimana aku bisa mendapatkan buku ini karena aku nggak pernah beli. Dan begitu aku balik di halaman pertama, ini ada tulisannya The Property of Firza Zaki, dan aku nggak tahu siapa Firza Zaki. Dan sepanjang ingatan aku nggak pernah minjem atau mencuri buku apapun dari seseorang bernama Firza Zaki. Terus ada tanggalnya juga 25 November 95. Aku kan masih umur 4 tahun waktu itu. Jadi aku nggak tahu gimana aku bisa dapat buku ini. Terus di sini juga ada tulisan Taman Bacaan Merkuri di Bandung, Jalan Merkuri Timur Bandung. Dan aku nggak pernah mengunjungi Taman Bacaan Merkuri, dan aku nggak yakin Taman Bacaan itu masih ada sampai sekarang. Jadi aneh juga kenapa buku ini bisa ada di rumah aku. Kalau aku pernah baca buku ini dulu banget, I completely forgot ceritanya itu kayak gimana. So, jadi ini buku yang mau aku baca dalam rangka readathon itu. Buku Goosebumps kedua yang mau aku baca di bulan November ini adalah ini, Komplotan Makhluk Kadal. Kalau ini aku ingat, aku pernah baca bukunya, dan kalau nggak salah ini aku bukunya nggak beli sih, tapi aku pinjam dari rumah sepupu aku zaman dulu, dan sampai bertahun-tahun kemudian nggak pernah dibalikin. Buku ini pertama terbit tahun 96. Dan ya, ini semakin bikin aku yakin kalau aku nggak beli buku ini di tahun itu, karena waktu itu aku masih 5 tahun. Buku ini menceritakan tentang seorang anak sekolah bernama Ricky yang dendam banget sama teman sekolahnya yang jahat bernama Tasha. Nah, suatu hari saking keselnya sama Tasha, Ricky ini menyelinap ke redaksi koran sekolah dan bikin iklan di koran sekolah itu. Judulnya, Siapa yang merasa kadal sejati harap hubungi Tasha setelah tengah malam. Jadi maksudnya Ricky ini pengen Tasha dapat prank call gitu. Tapi ternyata sesuatu yang aneh terjadi, dan malah Ricky yang dihubungi oleh orang-orang setelah lewat tengah malam. Dan orang-orang yang menghubungi Ricky ini mengaku sebagai kadal sejati yang siap untuk menguasai dunia. Karena terakhir kali aku baca ini udah lama banget, aku lupa gimana akhirnya. Jadi aku merasa ini adalah saat yang tepat untuk membaca ulang buku satu ini. Buku Goosebumps ketiga yang mau aku baca di bulan November ini dalam rangka readathon adalah buku Goosebumps yang belum pernah aku baca sebelumnya. Waktu aku kecil pun aku belum pernah baca buku ini. Judulnya Misteri Manusia Salju. Nah, kenapa aku pilih judul itu? Karena jadi ceritanya gini, di readathon yang aku ikuti itu ada 9 prompt buku dari tahun 90-an. Sebenarnya nggak harus Goosebumps sih, tapi akan lebih baik lagi kalau buku itu berasal dari tahun 90-an. Dan aku pengen aja sih menjadikan readathon itu sebagai proyek untuk membaca atau membaca ulang buku-buku Goosebumps lama yang aku punya for the sake of nostalgia. Jadi ini promptnya, dan aku rencana mau membuat bingo. Nah,
Untuk yang Misteri Manusia Salju ini aku baca untuk memenuhi prompt set around Halloween or Christmas. Sebenarnya ada buku Ghostbump yang set around Halloween, yaitu Revenge of Jack-O-Lanterns, yang aku juga punya buku fisik bahasa Indonesianya, tapi aku baru baca buku itu dalam rangka Halloween kemarin. Jadi untuk prompt ini aku pilih Misteri Manusia Salju yang settingnya itu di musim dingin. Terus kalau yang tadi buku yang komplotan makhluk kadal itu aku baca untuk memenuhi prompt Home Invasion Story atau Kid Goes at It Alone. Kan si Ricky itu berjuang sendiri menghadapi makhluk-makhluk kadal misterius yang tiba-tiba menelpon dia. Terus buku yang judulnya Suatu Hari di Horrorland itu aku baca untuk memenuhi prompt Any Ghostbumps Book. Jadi 3 buku itu membentuk bingo. Itu aja sih alasan kenapa aku memilih untuk baca Ghostbumps dan judul-judul itu. Lalu masih ada 4 buku lagi yang mau aku selesaikan sebelum tahun ini berakhir. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin kalian untuk like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan aktifkan bel notifikasi supaya YouTube bisa ngasih tahu kalian setiap kali aku bikin video baru. Buku ketujuh yang mau aku baca adalah buku The Mysterious Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Ini buku klasik, tapi aku juga belum pernah baca. Aku hanya tahu kalau Dr. Jekyll dan Mr. Hyde ini adalah satu tokoh yang sama. Jadi kalau nggak salah si Dr. Jekyll ini minum ramuan atau apalah gitu dari percobaan dia sendiri. Dan itu yang membuat dia bisa berubah jadi Mr. Hyde, yaitu sosok monster. Aku baca buku ini dalam rangka baca barengan juga yang diadakan oleh sesama booktuber, yaitu Rio Odestila dan Meila Nada. Dan kalau nggak salah sih rencana diskusinya itu di Instagram Live di akhir November ini. Jadi pasti bukunya bakal aku selesaikan sebelum bulan ini berakhir. Dan setelah aku cek di skrip, bukunya juga lumayan tipis, nggak sampai 100 halaman. Jadi harusnya bisa beres lah ya. Lalu 3 buku terakhir, yaitu buku nomor 8, 9, dan 10 adalah 3 buku yang masuk TBR aku lagi. Karena aku udah sempat baca sebelumnya sih sebetulnya, tapi udah lama banget terputus di tengah jalan dan aku mau melanjutkan lagi buku ini. 3 buku ini harus selesai sebelum tahun ini berakhir. Buku nomor 8 adalah Why We Sleep. Buku ini udah pernah aku singgung kayaknya di beberapa video aku sebelumnya sebagai buku yang baru aku baca tapi belum sempat terselesaikan. Aku nggak mau buku ini jadi DNF, jadi aku harus menyelesaikan buku ini karena aku benar-benar pengen tahu gimana caranya supaya aku sebagai manusia bisa meningkatkan kualitas tidur aku untuk badan yang lebih sehat. Dan baca buku ini meskipun belum selesai, dari bagian-bagian yang udah aku baca, aku ngerti banget pentingnya tidur bagi manusia. Dan itulah sebabnya beberapa hari terakhir, lebih tepatnya beberapa minggu terakhir ini aku sama sekali nggak nge-shoot video YouTube. Karena aku lagi fokus untuk istirahat, fokus untuk mendapatkan cukup tidur. Sekarang aku mencoba untuk syuting YouTube di pagi hari, supaya malam harinya bisa aku pakai untuk santai, untuk winding down, dan tidur. Buku nomor 9 adalah No Drama Discipline. Buku ini udah aku baca juga, tapi belum selesai dan kepotong sama buku-buku lain sampai aku udah agak lupa bagian-bagian awal buku ini. Buku ini adalah buku non-fiksi tentang parenting. Dari judulnya aja, buku ini udah jelas ya. Jadi gimana cara kita bisa mendisiplinkan anak tanpa drama. Buku ini udah ada versi Indonesianya. Dan dari sedikit yang udah aku baca dari buku ini, I really recommend this book to all parents. Karena baru sedikit bagian yang aku baca ini aja udah bisa mengubah mindset parenting aku. Aku jadi jauh lebih sabar menghadapi anak aku. I owe that to this book. Makanya aku nggak mau buku sebagus ini sampai DNF di aku. Aku mau menyelesaikannya sampai beres sebelum tahun ini berakhir. Harus. Lalu buku ke-10 yang mau aku baca dan selesaikan di tahun ini adalah Strings Attached karya Firnita. Ini adalah buku pertama yang Firnita tulis. Buku keduanya itu berjudul Shorter Stories dan itu langsung aku baca dalam waktu kurang dari setengah jam karena pendek banget. Jadi kalau di buku keduanya, di Shorter Stories itu satu halaman hanya berisi satu cerita dan satu cerita hanya berisi satu kalimat. Jadi cepet banget beresinnya. Sedangkan di Strings Attached ini aku baru baca sedikit di bagian awalnya. Buku ini juga kumpulan cerita pendek, tapi cerita pendeknya tuh cerita pendek beneran. Jadi nggak cuma satu kalimat, tapi mungkin 2 atau 3 halaman kecil. Nah, karena buku Strings Attached ini nggak gitu tebel dan kecil juga, dan sebenarnya
Pastinya sih nggak sepanjang novel-novel atau buku-buku lain yang udah aku sebutkan sebelumnya di video ini. Jadi aku yakin aku juga akan bisa dan harus menyelesaikan buku ini sebelum tahun ini berakhir. Sebenarnya masih banyak sih buku-buku yang masuk TBR aku, tapi nggak aku masukkan ke video ini karena aku nggak yakin itu bisa selesai di tahun ini atau enggak. Kalau kalian mau tahu buku-buku apa lagi yang masih mau aku baca tapi nggak tahu kapan bacanya, kalian bisa lihat video ini dan ini yang berisi book haul aku yang sebagian besar bukunya belum sempat aku baca sampai sekarang. See you there!